Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang besar yang dikaruniakan kepada kita adalah bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan ketika sampai di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Itu luar biasa. Tidak semua orang diijabah doa-doanya sampai pada bulan Ramadan. Sahabat kemanusiaan, seri fikih Ramadan kita kali ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Batal itu berasal dari bahasa Arab al-batil, yaitu batala yabtulu batalan wa butlanan fahuwa batil, yaitu rusak. Dia merupakan fi'il muta'addi. Fi'il lazim. Yaitu fi'il yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Atau tidak memerlukan objek penderita. Sehingga kalau kita katakan batala syai'u idza fasada wa saqata hukmuhu. Sesuatu itu batal. Yaitu ketika rusak dan jatuh hukum benarnya. Dalam fi'il muta'addinya, maka dia ditambahi dengan hamzah, yaitu abtala yubtilu ibtalan fahuwa mubtilun. Maksudnya adalah yang membatalkan. Sedangkan menurut istilah Syekh Mustafa Zarqa dalam kitabnya, beliau mendefinisikan al-batilu fil istilah tajarrudut tasarrufi syar'i an i'tibarihi wa asarihi fi nadhari syara'. Batil atau batal menurut istilah terlepasnya perlakuan syar'i dari hukum dan konsekuensi hukum itu dalam pandangan syariat. Sehingga batal dalam puasa artinya terlepasnya hukum dari puasa yang benar menurut syariat. Sehingga puasanya itu rusak dan puasanya itu salah. Sahabat kemanusiaan, ketika kita membicarakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita juga harus membicarakan hal-hal yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari batalnya puasa tersebut. Dalam hal ini, yang membatalkan puasa digolongkan dalam 3 golongan. Yang pertama, yang membatalkan puasa dan hanya wajib qadha atau mengganti puasanya tanpa membayar kafarat atau kifarat, ya, atau tebusan. Sedangkan yang kedua, yang membatalkan puasa serta wajib qadha dan wajib membayar kafarat atau kifarat, yaitu tebusan. Dan yang ketiga adalah yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama adalah yang membatalkan puasa dan hanya wajib qadha tanpa membayar kifarat. Apa saja hal ini? Yaitu yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Sedangkan makan kalau lupa atau dipaksa makan, maka itu tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib qadha. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala as-shaimu nasiyan aw shariba nasiyan fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi wala qada'a alaihi." Akhrajahu ad-Daruqutni
fi sunanihi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sedang puasa, kemudian ia makan dan minum karena lupa, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, dan itu adalah rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan dia tidak wajib untuk melaksanakan qada. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Ini juga dijelaskan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Rasulullah SAW bersabda, dari barang siapa yang terpaksa muntah, maka dia tidak wajib qada. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib qada. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Yang berikutnya adalah haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam kondisi normal. Tidak karena sakit. Tidak karena melahirkan. Haid merupakan sesuatu yang alami terjadi pada wanita. Karena ini bagian dari kehidupan biologis seorang wanita. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena melahirkan. Darah nifas juga merupakan bagian kehidupan biologis seorang wanita pasca melahirkan. Bila seorang wanita muslimah mengalami haid dan nifas, maka ia tidak diperbolehkan puasa. Haram hukumnya menjalankan puasa. Dan bila tengah puasa, kemudian terjadi haid atau nifas, maka puasanya batal. Dan ia harus qada. Berikutnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa. Begitu juga seorang laki-laki yang keluar mani karena mencium atau mencumbu istrinya, sehingga menaikkan nafsu syahwatnya, sehingga mengeluarkan mani, maka hal itu membatalkan puasa. Dan kepadanya wajib untuk mengqada puasa yang dibatalkan tersebut. Berikutnya adalah memasukkan barang-barang yang bukan makanan sekalipun melalui mulut sehingga masuk ke dalam rongga perut. Apabila seorang masukkan selain makanan ke dalam mulut, rongga mulut, kemudian masuk ke dalam perut, maka itu membatalkan puasa. Apalagi makanan, itu membatalkan puasa. Memasukkan barang-barang melalui rongga mulut hingga masuk ke dalam perut membatalkan puasa, sekalipun yang dimasukkan itu bukan makanan. Bagi orang yang melakukan hal tersebut, maka puasanya batal dan ia harus mengganti atau mengqadanya. Berikutnya adalah berniat membatalkan puasa, sedang dia dalam keadaan berpuasa, walaupun tidak makan, tidak minum apa-apa, atau belum makan dan belum minum apa-apa. Sahabat kemanusiaan, orang yang berpuasa, kemudian dia berniat untuk membatalkan puasanya, sekalipun hanya di dalam hati, maka puasanya batal. Walaupun ia tidak makan, walaupun ia tidak minum, walaupun ia tidak melakukan hubungan biologis suami istri. Karena membatalkan niat itu termasuk yang membatalkan puasa. Karena niat adalah rukun daripada puasa itu sendiri. Kalau rukunnya rusak, maka puasanya juga rusak. Berikutnya adalah bagian kedua dari pembatal puasa, yaitu yang membatalkan puasa serta wajib qada dan bayar kifarat. Jumhurul ulama
atau sebagian besar para ulama sependapat bahwa yang diwajibkan qadha dan kafarat adalah melaksanakan hubungan suami istri di siang hari Ramadan sedang ia dalam keadaan puasa. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ilaihi rajulun faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiq? Qala la. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la. Qala famakatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala dhalik atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun wal araqu al-mikthar. Qala aina as-sa'il? Faqala ana. Qala khudh hadha fatasaddaq bih. Qala ar-rajulu ala afqarin minni ya Rasulullah. Fawallahi ma baina labbaitaha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlak. Rawahu jamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah celaka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang telah mencelakakanmu?" Maka ia menjawab, "Aku telah menggauli istriku di siang hari Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan?" Maka ia menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka ia menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, "Mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian laki-laki tersebut duduk, lemas. Lalu Rasulullah SAW datang membawa sebuah tempat yang di dalamnya ada kurma. Seraya beliau bersabda, "Sedekahlah kamu dengan ini." Laki-laki tersebut berkata, "Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami?" Demi Allah, tidak ada orang dari seluruh penjuru Madinah ini yang lebih miskin daripada kami. Maka Rasulullah SAW tertawa hingga tampak gerahamnya seraya bersabda, "Pergilah dan berikanlah kepada keluargamu." Hadis riwayat jamaah. Dalam hal ini yang wajib untuk qadha dan kafarat adalah orang yang berpuasa dan melaksanakan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yaitu salah satu dari 3 pilihan tersebut. Itu sekali melakukan kesalahan. Kalau 2 kali, maka 2 kali. 2 kali itu. 2 kali lipat itu. 3 kali, 3 kali lipat itu. Begitu seterusnya. Sahabat kemanusiaan. Bagian yang ketiga adalah orang yang tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Yaitu orang yang tidak berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan cukup untuk membayar fidyah saja tanpa qadha. Siapakah mereka? Orang-orang yang diberikan keringanan, tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah saja. Orang-orang yang diberikan keringanan dan hanya wajib fidyah dan tidak membayar berpuasa, ya, menggantinya dengan berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Yang kedua adalah orang sakit. Yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tidak bisa
diharapkan sembuh. Artinya tidak sembuh. Dan yang ketiga adalah para pekerja berat yang ia tidak mendapatkan kelonggaran rezeki, yang ia harus kerja seharian dan seperti itu sepanjang tahun, tidak mendapatkan pekerjaan lain, dan apabila ia puasa maka dia tidak akan mampu bekerja dan tidak mampu berikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Kemudian yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Bagi mereka semua diperbolehkan untuk tidak berpuasa bila puasa memberatkan mereka sepanjang masa. Kepada mereka yang tidak berpuasa di atas diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ukuran yang diberikan sebanyak 1 sa'. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Rukhisa lisyaikhil kabir ayyuftir wa yut'im an kulli yaumin miskinan wa la qada' alaih." Rawahu Daruqutni wal Hakim wa sahhahahu. Diberikan keringanan kepada orang tua untuk tidak berpuasa, dan atasnya memberikan makanan setiap hari 1 orang miskin, dan ia tidak wajib qada. Ini juga diriwayatkan oleh salah seorang murid Sayyidina Ibnu Abbas yang bernama Atha. Bahwasanya Atha mendengar dari Ibnu Abbas ketika membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, laysat bimansukhatin hiya lisyakhil kabir wal mar'atil kabirah la yastati'ani ay yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Rawahul Bukhari. Ketika Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak dihapus, tidak dinasakh. Ayat ini untuk orang laki-laki yang sudah tua, untuk wanita yang sudah tua juga, yang keduanya tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Keduanya diwajibkan untuk memberikan makan 1 orang miskin sebagai penggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkan. Orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan bila puasa akan melemahkan dirinya dan membahayakannya, maka hukumnya seperti orang tua, yaitu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun ia harus membayar fidyah dengan memberi makan kepada 1 orang miskin sekali makan sebanyak hari yang ia tinggalkan. Termasuk dalam hal ini adalah para pekerja berat yang mencari nafkah dengan pekerjaan itu sepanjang hari, sepanjang tahun. Dan bila puasa dilakukan, maka akan melemahkannya, sehingga ia tidak bisa bekerja, sementara ia tidak bisa mencari pekerjaan lain. Sahabat kemanusiaan, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan hal ini dalam tafsirnya. Orang yang dimaksud dalam firman Allah yutiqunahu dalam ayat di atas adalah orang yang sudah tua, orang yang sudah lemah, orang yang kerja sepanjang waktu, sepanjang tahun, seperti pekerja berat yang mata pencahariannya hanya dengan kerja berat itu. Seperti para penambang batu bara yang mengambil batu bara di penambangan. Termasuk dalam kategori ini juga adalah narapidana yang mendapatkan hukuman dengan kerja paksa selamanya. Bila puasa menjadikan mereka lemah, maka mereka bisa membayar fidyah bila mereka ada kemampuan untuk membayar. Wanita hamil dan menyusui bila khawatir membahayakan kondisi dirinya dan kondisi kandungannya, maka boleh tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah. Tidak wajib qada sebagaimana disebutkan dalam pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 'Alal ladzina yutiqunahu kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Huma yutiqani asyam ay yuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan wal habla al murdi' idza khafata ya'ni ala auladihima aftarata
wa at'amata. Rawahu Abu Dawud an Ikrimah. Nafi' juga meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa an Nafi' anna Ibn Umar su'ila 'anil mar'ah al-hamil idza khafat 'ala waladiha faqala tuftir wa tud'im makana kulli yaumin miskinan muddan min hintatin. Rawahu Malik wal Baihaqi. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu saat ditanya tentang puasa, yaitu seorang wanita yang hamil, yang dia khawatir puasanya membahayakan janinnya, sehingga ia tidak ingin puasa. Maka Ibnu Umar menjawab, ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan ia harus memberi makan satu orang miskin sebanyak 1 mud dari gandum sebanyak hari yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Sahabat kemanusiaan, demikianlah hal-hal yang membatalkan puasa dan kewajiban orang-orang yang tidak melaksanakan puasa. Semoga Allah SWT menjadikan kita bisa menikmati indahnya puasa Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.